pemirsa Teropong News TV, kembali bersama saya Poppy Rahmawati dalam program Bincang-Bincang. Kali ini saya sudah langsung bersama dengan relawan tim hukum Merah Putih, yaitu Bapak Suhadi. Apa kabar Bapak? Baik. Luar biasa ya Pak. Ya. Ini sudah memasuki menghitung hari nih Pak ya, dalam pemilu. Tapi ada isu yang menarik terkait pemakzulan presiden. Sebagai ahli pakar hukum yang memang sudah mahir di bidangnya, bisa dibilang seperti itu. Melihat adanya isu ini, menurut Bapak seperti apa? Ya, menurut saya segala kegiatan apapun ya, sepanjang itu memang pada norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum, itu sah-sah saja. Tapi menurut saya terkaitan dengan petisi 100 ya, yang bermaksud hendak memakzulkan Pak Jokowi atau Bapak Presiden, itu menurut saya salah kaprah dalam kaitan ini. Karena kenapa? Berkaitan dengan permakzulan ya, itu ada undang-undang. Yaitu tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen ya, di mana dalam undang-undang itu dikatakan presiden bisa dimakzulkan apabila sudah melakukan tindak pidana dan atau melakukan pengkhianatan kepada negara. Jadi ada dua ya, kepada tindak pidana dan kepada pengkhianatan kepada negara. Yang dimaksud pidana di dalam kaitan ini apa? Ya, korupsi, melakukan penyuapan, melakukan tindak pidana lainnya. Itu kalau itu dilakukan oleh presiden, ya itu berarti presiden boleh dimakzulkan atau presiden melanggar undang-undang, ya, melakukan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan masalah pelaksanaan daripada undang-undang. Tadi saya katakan itu adalah pengkhianatan kepada negara. Dan konteks ini yang saya lihat, presiden selama ini bekerja sangat happy. Presiden bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden tidak memikirkan diri sendiri. Presiden bekerja untuk kepentingan-kepentingan negara yang lebih besar. Dan saya lihat apa yang dikerjakan oleh presiden itu sangat dimaknai oleh DPR sebagai kerja-kerja yang luar biasa, kerja-kerja yang diapresiasi oleh DPR. Jadi kesalahannya di mana gitu loh ya. Terus kemudian ya, tadi saya udah katakan bahwa permakzulan itu selain daripada syarat yang saya sebutkan tadi, itu juga bukan dalam konteks di luar orang-orang yang menginginkan permakzulan itu sendiri, tidak bisa. Karena di dalam pasal 7 ya, huruf B ya, angka 2 itu dikatakan di mana di dalam pelaksanaan berkaitan dengan permakzulan itu DPR menemukan kesalahan dalam masa kerjanya terhadap presiden. Nah ini kan enggak gitu loh. Jadi kan kalau konteksnya ini dibawa, dikaitkan kepada permakzulan, kemudian bentuk petisi 100, itu kan menurut saya salah kaprah. Dan ini harus diantisipasi gitu loh ya. Dan tadi juga saya katakan ya, berkaitan dengan masalah permakzulan ini, itu diatur dalam konteks undang-undang. Bukan hanya masyarakat nggak setuju, presiden harus diturunkan, nggak bisa. Itu bentuknya people power. Nanti saya jelaskan. Oke. Kalau melihat dari adanya petisi yang dikeluarkan oleh petisi 100 ini, kelompok petisi 100, melihatnya lalu apa unsur yang mereka buat gitu? Karena kan tidak sesuai dengan undang-undang yang tadi Bapak sudah jelaskan. Bapak melihatnya hal ini seperti apa? Ini menurut saya politik kekinian di mana mereka panik ya. Karena dari hasil survei 01 dan 03 ini ketinggalan jauh. Apapun yang dibuat, isu-isu yang berkembang dalam kaitan ini kan gak laku. Ya, di mana kemarin diserang dalam bentuk debat, ya kan, dikeroyok berdua, ya. Itu juga akhirnya masyarakat tahu bahwa itu hanya kepentingan sesaat, ya. Konstelasi politik yang menurut saya tidak terukur. Dan ternyata juga hasil debat itu apresiasi kepada Bapak Prabowo kemudian luar biasa. Ya, ini tentunya menurut saya bentuk-bentuk yang dilakukan itu ya adalah bentuk-bentuk kepanikan yang menurut saya ini bisa berdampak kepada hal-hal yang tidak baik. Malah menurut saya kalau ini terjadi
dan didukung petisi 100 oleh Dewan, yang katanya juga banyak sekarang dari kelompok sana, ini salah. Dan ini masuk dalam konteks makar, ya, makar dalam konteks mau menjatuhkan presiden yang sah. Karena tadi konteksnya, kalau berkaitan dengan permaksulan, itu ketentuannya ada kok. Lahirnya bukan karena kehendak masyarakat, tetapi hasil kerja Dewan yang melihat ada kesalahan presiden melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan lainnya yang bersifat melanggar undang-undang. Oke. Artinya kalau tidak memenuhi syarat, harusnya tidak memenuhi syarat pemakzulan. Tadi kan harus ada pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Lalu tadi Bapak sempat membahas juga people power. Lalu apa perbedaannya itu sendiri, Pak? Ya, ini gini. Berkaitan dengan masalah people power. Kenapa saya katakan dan saya membawa persoalan ini? Ini harus dibedakan oleh masyarakat. Kalau people power itu kan seperti yang kemarin diwacanakan. Ada semacam kekuatan masyarakat ingin menjatuhkan presiden, ya. Bentuknya menjatuhkan. Nah, ini juga unsurnya harus ada. Satu, ekonomi yang tidak terbangun dengan baik. Dua, konstelasi politik yang sangat keras dari unsur masyarakat, ya. Terus kemudian ada ketidakpuasan masyarakat terhadap presiden, ya. Makanya itu yang disebutkan dengan people power. Apa sih yang disebut dengan people power? People power itu adalah kekuatan rakyat untuk menjatuhkan kedudukan kepala negara. Contoh yang paling menurut saya menarik dalam konteks menyangkut masalah people power itu di Filipina, ya, di mana Presiden Marcos dijatuhkan di sana. Karena kenapa? Terbukti dia korupsi, terbukti dia sudah tidak dicintai oleh masyarakat, terbukti ekonomi masyarakat di Filipina pada waktu itu, ya, di bawah kepemimpinan Marcos itu dalam keadaan yang menurut saya kacau. Lah, Indonesia kan semua merasa puas. Kalau ada orang mengatakan tidak puas dengan prinsip-prinsip kerja Jokowi, itu hanya menurut saya orang-orang yang tidak sejalan, orang-orang yang memang tujuannya mau mengacaukan gitu, ya. Itu aja. Jadi beda ya antara people power dengan permaksulan, itu di ruang yang sangat berbeda dan di tataran hukum yang berbeda. Makanya kalau seandainya permaksulan itu dikonotasikan untuk menjatuhkan presiden, menurut mereka ada kekuatan rakyat yang mengendaki padahal 100 orang aja, itu masuk dalam kategori makar. Baik. Dan ini harus ditindak. Baik. Ya. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir, closing statement singkat dari Bapak sebagai ahli atau pakar hukum itu sendiri, melihat pemakzulan ini yang tidak, Bapak tadi sempat sampaikan, tidak masuk dalam kriteria ataupun tidak ada pelanggaran nih dari Bapak Presiden sendiri. Lalu tidak akan ada efek dong Pak harusnya? Harusnya tidak ada efek. Makanya menurut saya orang-orang yang mengusung permaksulan dalam konteks ini itu adalah orang-orang frustasi, orang-orang yang nggak perlu lagi dipikirkan, ya, menurut saya, karena mereka itu ada di garis yang menurut saya itu tidak sejalan, ya, dengan undang-undang. Makanya kalau seandainya ada isu-isu seperti itu, orang-orang itu harus diawasi karena mereka tujuannya mau makar, ya. Dan kalau udah unsurnya makar, ya tangkap aja mereka semua. Itu aja. Baik. Kita sudah menangkap apa yang dimaksud pemakzulan dan juga people power. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Nanti kita akan memfollow up terus nih, karena kan ini masih berlanjut. Baik. Nanti juga akan dibahas lagi di episode-episode selanjutnya bagaimana hukum-hukum, lalu laporan-laporan mungkin dari daerah seperti apa yang dibahas oleh tim Merah Putih sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Pemirsa, nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu ataupun narasumber yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Thank you.